Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1151, Kupas Kulit Yang Xiaotian. Untukku Yang Xiaotian terkejut karena benua oktagon adalah salah satu dari banyak benua yang berada di bawah kendali Sekte Tak Terkalahkan. Sekte Tak Terkalahkan telah beroperasi di domain kekacauan selama bertahun-tahun dan mengendalikan lebih dari 100 benua di dalamnya. Benua oktagon hanyalah satu dari 100 lebih benua tersebut. Setelah itu, Yang Xiaotian bertanya lebih lanjut kepada leluhur naga darah tentang di mana telur naga primordial ditemukan di benua oktagon. Leluhur naga darah akhirnya mengakui bahwa lokasinya berada di dalam gua naga di pegunungan timur benua oktagon. Gua naga ini, yang terjerat dengan batasan berat, memiliki banyak tempat yang bahkan dia tidak bisa masuki, jadi dia tidak tahu apakah gua itu berisi seni naga surgawi primordial atau tidak. Gua naga, Yang Xiaotian bergumam pada dirinya sendiri. Gua naga ini pasti merupakan tempat budidaya sementara bagi leluhur naga primordial di masa lampau. Adapun apakah seni naga surgawi primordial itu ada, dia akan mengetahuinya begitu dia pergi mencarinya. Yang Xiaotian menyimpan telur naga primordial. Adapun leluhur naga darah, dia tidak membunuhnya, berencana untuk menyelesaikan masalah setelah menangani masalah di kota kekacauan. Mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat, leluhur naga darah, dengan wajah putus asa, berkata kepada Yang Xiaotian, aku harap setelah aku mati, kau akan memperlakukan klan naga darahku dengan baik. Yang Xiaotian mengangguk, jangan khawatir, Ao Changfeng akan mengurus mereka. Mendengar bahwa itu memang Ao Changfeng, leluhur naga darah diliputi oleh niat membunuh dan amarah, namun amarahnya segera mereda, dan semua niat membunuh dan kebenciannya berubah menjadi desahan sedih. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian terus berlatih teknik surgawi tertinggi yang belum mencapai alam kesempurnaan dan akhirnya membawanya ke alam kesempurnaan. Jika Yang Xiaotian kini berhasil menembus alam Raja Surgawi, dengan lebih dari 800 teknik surgawi tertinggi alam kesempurnaan yang terkonsentrasi di dalam jimat pengikat kehidupannya, ia tak diragukan lagi dapat membentuk jimat pengikat kehidupan terkuat yang pernah ada dalam sejarah domain kekacauan. Namun, bagi Yang Xiaotian, ini masih belum cukup. Setelah mengolah teknik surgawi tertinggi ke-841 hingga alam kesempurnaan, mereka akhirnya tiba di kota kekacauan. Melihat kota kekacauan di hadapannya, Yang Xiaotian merasakan campuran emosi yang kompleks. Pertempuran kota kekacauan tidak diragukan lagi merupakan pertarungan terberat dan paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Ayo masuk ke kota kekacauan. Seru Yang Xiaotian dengan sungguh-sungguh dan segera bersama Meng Bingsui dan yang lainnya, menyusup ke kota kekacauan dan langsung menuju ke kediaman penguasa kota kekacauan. Tak lama kemudian, dia melihat rumah besar yang sebelumnya dibelinya dari klan naga darah dan merasakan lebih dari selusin aura di dalam rumah itu. Setelah mendeteksi aura ini, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui segera terbang menuju perkebunan. Tak lama kemudian, Meng Bingsui dan kelompoknya menerobos batasan perkebunan. Ketika Yang Xiaotian tiba di istana tempat ia pernah tinggal, ia melihat beberapa wanita cantik muncul dari dalamnya. Wanita-wanita ini adalah selir Lei Jun. Siapa kalian? Melihat Yang Xiaotian dan rombongannya, para selir Lei Jun awalnya terkejut, lalu berseru dengan marah, beraninya kalian masuk ke istana Dewa Petir. Apakah kamu tahu ini milik siapa? Mendengar ini, Yang Xiaotian menjawab dengan dingin, saya tahu. Ini tanah milik Lei Jun. Namun, sebelum menjadi milik Lei Jun, itu milikku, milik Yang Xiaotian. Setelah berkata demikian, Yang Xiaotian melepaskan pedangki. Pedangki menyilaukan, menebas langit malam di perkebunan. Darah menyembur ke udara. Setelah itu, Yang Xiaotian dan kelompoknya menggeledah rumah besar itu. Banyak bagian rumah besar itu telah berubah hingga tidak dapat dikenali lagi. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Lei Jun. Khawatir tinggal terlalu lama dan menarik perhatian di kota kekacauan, Yang Xiaotian bersama Meng Bingsui dan yang lainnya melaju menuju rumah besar penguasa kota kekacauan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai langit di atas rumah besar penguasa kota kekacauan. Tuan Ding, teriak Yang Xiaotian, aumannya menggelegar saat benda itu menggelinding melintasi daratan. Mendengar raungan Yang Xiaotian, para elit yang tak terhitung jumlahnya di City Lord's Mansion di Chaos City bereaksi dengan ganas, melesat ke langit puluhan ribu dari mereka. Melihat puluhan ribu ahli dari City Lord's Mansion of Chaos City melambung ke atas, sorot mata Yang Xiaotian sangat dingin, inilah yang ia inginkan, agar para ahli ini keluar. Tepat saat para ahli ini muncul,
sebuah kuali besar api emas yang hampir sebesar kota kekacauan itu sendiri turun dari langit. Ledakan. Suara yang dipenuhi dengan resonansi yang sangat menyenangkan dari lonceng Hantian tampaknya berasal dari kedalaman surga dan bumi yang terdalam. Semua orang terhuyung-huyung akibat gema lonceng Hantian, gelombang ketidaksadaran melanda mereka. Namun, itu belum cukup. Setelah lonceng berbunyi, formasi agung Dao Surgawi muncul, melingkupi semua orang seperti cincin raksasa, dari sana melesatlah guntur kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Melawan tuan-tuan dari City Lord's Mansion di Chaos City, Master Ding hanya menggunakan Dao Punishment Strike. Serangan hukuman Dao sudah sepenuhnya cukup. Tidak perlu lagi membuang air suci Dao Surgawi. Puluhan ribu elit dari Mansion Tuan Kota yang bergegas keluar menatap guntur kesengsaraan Dao yang menghujani mereka, wajah mereka berubah ngeri saat mereka mencoba melarikan diri. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, mereka diliputi oleh guntur kesengsaraan Dao. Kekuatan guntur kesengsaraan Dao menelan semua orang dan kemudian meledakkan mereka kembali ke dalam rumah Tuan Kota di Kota Kekacauan. Seluruh Kota Kekacauan berguncang hebat. Kekuatan Dao Punishment Strike menyebabkan Grand Array dari City Lord's Mansion dipenuhi cahaya. Melihat ini, Guru Ding naik ke langit sekali lagi, dan formasi besar Dao Surgawi muncul kembali. Kali ini, serangan kedua hukuman Dao. Meskipun kekuatan pertahanan Great Array dari City Lord's Mansion cukup baik, tanpa Lei Wantian yang mengendalikannya, ia tidak akan mampu menahan serangan kedua Dao Punishment milik Master Ding. Begitu Grand Array berhasil ditembus, mansion penguasa kota di Chaos City akan sepenuhnya terlihat oleh mereka. Begitu array itu rusak, Yang Xiaotian akan menjadi orang pertama yang mengunjungi gudang harta karun di mansion Tuan Kota. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya membombardir rumah Tuan Kota di Kota Chaos, Lei Wantian menerima jimat pesan dari penduduk Kota Chaos yang kuat. Saat dibuka, ternyata Yang Xiaotian tiba-tiba turun ke Kota Chaos dan membombardir rumah Tuan Kotanya dengan ganas. Yang Xiaotian, Lei Wantian meraung ke langit. Semuanya, kalian semua, kembali ke Kota Kekacauan. Kuliti kulit Yang Xiaotian untukku. Raungan Lei Wantian menggelegar melintasi bermil-mil ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Zantian yang tak terkalahkan, Master Pedang Qian Kun, dan beberapa yang lain terkejut dan tercengang saat mengetahui serangan dahsyat Yang Xiaotian di mansion Tuan Kota di Kota Kekacauan, dan hati mereka mulai panik. Tanpa penundaan, semua orang bergegas kembali ke Chaos City. Saat Lei Wantian dan yang lainnya dengan panik kembali ke Chaos City, disertai ledakan dahsyat, Great Array Prohibitions di City Lord's Mansion hancur total. Banyak pasukan yang bergegas datang sekali lagi dihancurkan oleh gelombang kejut yang mengerikan. Yang Xiaotian tidak menghiraukan gelombang pasukan yang tak henti-hentinya membanjiri masuk dan beberapa orang memasuki rumah Tuan Kota. Begitu masuk, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya segera memulai pencarian mereka terhadap gudang harta karun Kota Kekacauan. Akan tetapi, meskipun telah mencari ke seluruh rumah Tuan Kota, Yang Xiaotian tidak dapat menemukan gudang harta karun. Tampaknya gudang harta karun Lei Wantian tidak ada di rumah Tuan Kota. Melihat pasukan kekaisaran semakin bertambah banyak di sekitar Kota Kekacauan, membanjiri langit dan bumi, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain pergi bersama rekan-rekannya. Tentu saja, saat pergi, Yang Xiaotian mengambil semua harta karun langit dan bumi yang ditemukan di dalam rumah Tuan Kota, termasuk semua obat surgawi sistem guntur yang ditanam Lei Wantian di kebun obat di halaman belakang. Master Ding telah menghabiskan 300 tetes air suci Dao Surgawi untuk menerobos Grand Array dari City Lord's Mansion di Chaos City, lagi pula, dia harus mendapatkan kembali 300 tetes air suci Dao Surgawi itu. Yang Xiaotian menerobos pasukan kekaisaran yang berat dan menjauh. Setengah hari setelah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya pergi, Lei Wantian dan sejumlah master akhirnya bergegas kembali ke Chaos City. Saat Lei Wantian melihat rumah Tuan Kotanya hancur lebur hingga dia hampir tidak dapat mengenalinya, niat membunuh yang amat besar membuat semua orang gemetar. Bab 1152-1200 Teknik Surgawi Tertinggi Kesempurnaan. Namun Lei Wantian tidak mengatakan apapun, dia hanya berdiri di sana dengan niat membunuh yang membumbung ganas saat dia melihat ke arah mansion Tuan Kota dari Kota Kekacauan di hadapannya. Dia berjalan melewati reruntuhan rumah Tuan Kota di Kota Kekacauan, dan setiap kali dia melangkah, niat membunuh dalam dirinya semakin kuat. Akhirnya, dia berdiri di depan kebun herbalnya. Melihat semua obat surgawi sistem petir di kebunnya telah lenyap tanpa jejak, seluruh tubuh Lei Wantian dipenuhi kilat yang dahsyat, matanya dipenuhi sinar yang memusnahkan.
Puluhan ribu obat surgawi sistem guntur ini dengan susah payah dikumpulkannya melalui perjalanan melintasi 4 wilayah selama ribuan tahun, sehingga ia dapat mengolahnya hingga mencapai usia yang dibutuhkan lalu memurnikannya menjadi ramuan surgawi sistem guntur Dao Agung. Sekarang, tak ada satupun tanaman yang tersisa. Tingkatkan hadiahnya 10 kali lipat. Lei Wantian berkata kepada Dewa Pedang tersembunyi di sampingnya, menggertakkan giginya dan berhenti sejenak setelah setiap kata. Tatapan matanya itu bahkan membuat Dewa Pedang tersembunyi merasa terintimidasi. Mendengar Lei Wantian ingin meningkatkan hadiahnya 10 kali lipat, semua ahli di sekitarnya sangat terguncang. Sebelumnya, jumlah yang ditawarkan Lei Wantian dan Invincible Zantian untuk hadiah yang Xiao Tian sudah mencengangkan, dan sekarang akan ditingkatkan 10 kali lipat. Memikirkan jumlah yang mengerikan setelah peningkatan 10 kali lipat, banyak ahli dari Sekte Pedang Qiankun dan Kuil Dewa 10.000 Buddha menelan ludah dengan susah payah. Sementara itu, Yang Xiao Tian telah tiba di hutan tak berpenghuni di benua Chaos. Setelah menyiapkan Grand Array untuk melindungi hutan, ia melepaskan leluhur naga darah. Mengetahui ajalnya sudah dekat, leluhur naga darah menatap Yang Xiao Tian dan tiba-tiba tersenyum. Di balik senyum itu tersimpan kesedihan, amarah, keputusasaan, dan bahkan sedikit kelegaan. Adapun mengapa dia merasa lega, hanya dia yang tahu. Tatapan mata Yang Xiao Tian dingin saat dia memegang pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi naga besar, sekaligus mengaktifkan domain 15 pedang dan langsung menghancurkan titik vital lawannya. Pandangan leluhur naga darah meredup perlahan hingga akhirnya dia berhenti bergerak. Segera setelah itu, Yang Xiao Tian duduk bersila dan mulai memurnikan tubuh naga leluhur naga darah menggunakan teknik naga awal kuno. Dengan memurnikan tubuh naga leluhur naga darah, bukan hanya tubuh surgawi naga primordialnya akan melonjak kekuatannya, tetapi kultivasinya di masa mendatang juga akan berkembang jauh lebih cepat. Dengan kecepatan kultivasi Yang Xiao Tian saat ini, penyempurnaan tubuh naga leluhur naga darah akan memakan waktu kurang dari setahun, sebuah peningkatan signifikan dibanding penyempurnaan tubuh naga leluhur klan naga cerah sebelumnya. Ketika Yang Xiao Tian telah memurnikan tubuh naga leluhur naga darah, dia mengaktifkan teknik naga asal dan di sekelilingnya, 4 bayangan naga primordial raksasa mengembun. Mereka adalah bayangan tubuh naga leluhur naga emas, leluhur klan naga mayat hidup, leluhur klan naga cerah, dan leluhur naga darah. Bayangan tubuh naga dari 4 leluhur klan naga besar berputar di sekitar Yang Xiao Tian, kekuatan naga mereka menyapu, membuat ruang dan arus udara di sekitarnya terhenti. Setelah menyempurnakan tubuh naga leluhur naga darah, tubuh surgawi naga primordial Yang Xiao Tian berhasil menembus ke lapisan ke-11. Lapisan ke-11 tubuh surgawi naga primordial berarti pertahanan, kecepatan, dan kekuatannya sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Guru Ding membantunya menekannya, penggabungan kekuatan naga leluhur naga darah masih memungkinkannya menerobos ke alam persepuluhan berat Kaisar Surgawi. Akan tetapi, setelah menerobos ke 10 alam berat Kaisar Surgawi, Yang Xiao Tian tidak langsung pergi tetapi terus mengolah teknik surgawi tertinggi dan mengonsolidasikan wilayahnya. Kali ini, dia bermaksud mengolah semua teknik surgawi tertinggi yang telah dipraktikkannya hingga mencapai alam kesempurnaan sekaligus. Sementara itu, Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan Dewa Pedang Tanpa Batas juga berkultivasi. Dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu. Yang Xiao Tian telah mengolah semua teknik surgawi tertinggi dari tanah suci hingga kesempurnaan. Dengan ini, dia telah menguasai hampir 900 teknik surgawi tertinggi hingga ke alam kesempurnaan. Sementara Yang Xiao Tian asyik berkultivasi, Lei Wantian, Invincible Zantian, dan yang lainnya tengah mencarinya dengan panik. Awalnya, Invincible Zantian, Qiankun Sword Master, dan leluhur 10.000 Buddha khawatir bahwa setelah membombardir kota kekacauan, Yang Xiao Tian akan mengalihkan perhatiannya untuk menyerang wilayah mereka. Namun, melihat Xiao Tian tidak menunjukkan pergerakan apapun selama beberapa waktu, mereka merasa agak lega. Setelah mengolah keterampilan surgawi tertinggi dari tanah suci hingga alam kesempurnaan, Xiao Tian melanjutkan berlatih keterampilan pedang dao tertinggi yang tersisa dan sistem angin serta keterampilan surgawi tertinggi 5 elemen lainnya. Tanpa bantuan air suci Buddha emas, esensi guntur ungu, dan zat-zat lainnya, kultivasi Xiao Tian terhadap keterampilan surgawi tertinggi lainnya jauh lebih lambat. Meski begitu, setelah lebih dari 1 dekade, dengan dedikasi Xiao Tian dalam kultivasi, 200 atau lebih keterampilan surgawi tertinggi yang tersisa semuanya telah dikultivasikan ke alam kesempurnaan.
Melihat bahwa keseluruhan 1.200 atau lebih keterampilan surgawi tertinggi telah dikembangkan hingga alam kesempurnaan, membuat Yang Xiaotian dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbantahkan. Leluhur Guyi telah mencapai kesempurnaan dengan 300 keterampilan surgawi tertinggi, sedangkan sekarang dia telah mencapainya dengan lebih dari 1.200. Dengan kekuatan keterampilan surgawi tertingginya saat ini, jimat pengikat kehidupan yang dipadatkannya pasti berada pada level Dao besar. Dan kini, masih ada lebih dari 30 tahun tersisa hingga melemahnya batasan jalan surgawi. Dalam 30 tahun ini, dia dapat membawa lebih banyak keterampilan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Saat itu, jimat pengikat kehidupan Dao yang dipadatkannya akan menjadi lebih kuat. Karena dia telah menyempurnakan dan mengasimilasi tubuh naga leluhur dari leluhur naga darah dan mengolah semua keterampilan surgawi tertinggi hingga alam kesempurnaan, Xiaotian berencana untuk melakukan perjalanan ke benua segi delapan. Untuk menemukan seni naga surgawi primordial dan kemudian mengungkap rahasia telur naga primordial. Benua oktagon tidak jauh dari benua kekacauan, dan Xiaotian dan rekan-rekannya hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai benua oktagon. Yang Xiaotian berdiri di langit berbintang, memandang ke depan, ia melihat sebuah benua tergantung di depan, memancarkan aura yang tak terkalahkan, benua segi delapan. Dan di luar benua oktagon ada benua lain di bawah komando Sekte Tak Terkalahkan. Sekte Tak Terkalahkan memiliki lebih dari 100 benua, dan semua benua ini mengelilingi benua tak terkalahkan, membentuk satu formasi demi satu. Kekuatan formasi-formasi di benua-benua tersebut berkumpul di benua tak terkalahkan di pusat, membentuk formasi besar tak terkalahkan. Zantian yang tak terkalahkan penuh dengan ambisi, tidak puas dengan hanya menguasai 100 benua saja, sehingga pengaruh sekte tak terkalahkan masih menyebar dan menyusup ke benua-benua di sekitarnya. Jika bukan karena Lei Wantian di benua kekacauan, mungkin tempat itu sudah menjadi milik sekte tak terkalahkan. Setelah jeda singkat, kelompok itu menerobos perisai atmosfer benua oktagon dan masuk. Kalau saja mereka bukan pengikut sekte tak terkalahkan atau pasukan afiliasinya, orang lain yang memasuki benua segi delapan dan benua bawahan sekte tak terkalahkan lainnya pasti akan segera ketahuan. Akan tetapi, setelah mempersiapkan diri terlebih dahulu, Xiaotian dan rekan-rekannya berhasil masuk tanpa terdeteksi oleh formasi yang menyelimuti benua oktagon. Setelah tiba di benua oktagon, Xiaotian langsung menuju ke pegunungan di timur. Gua naga yang disebutkan oleh leluhur naga darah berada di pegunungan dua ekstrim di sebelah timur. Setelah menemukan seni naga surgawi primordial, dia berencana untuk mengunjungi rumah Raja Binatang Segi Delapan di benua Segi Delapan. Raja Binatang Segi Delapan, salah satu jenderal Zantian yang tak terkalahkan, mengawasi benua Segi Delapan, mengelola semua kekuatannya atas nama Zantian yang tak terkalahkan. Titik kunci formasi benua oktagon terletak di mansion Raja Binatang Oktagon. Menghancurkan mata formasi ini akan melemahkan formasi agung tak terkalahkan benua tak terkalahkan sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di pegunungan Twin Extremes. Pegunungan Twin Extremes merupakan pegunungan istimewa di benua oktagon, dengan satu sisi tertutup es yang membentang ribuan mil dan sisi lainnya diselimuti api yang menjulang ke langit. Di tempat es dan api bertemu, terciptalah pemandangan kabut es dan kobaran api yang luar biasa. Gua naga itu terletak tepat di perbatasan tempat es dan api bercampur. Bab 1153, Gua Naga. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di dekat zona tempat es dan api berpotongan, mereka melihat sebuah desa yang terletak di kaki gunung yang jauh. Asap mengepul ke atas, menyatu secara harmonis dengan udara dingin dan api di sekitarnya. Yang Xiaotian terkejut, dia tidak menyangka ada sebuah desa di lokasi yang begitu berbahaya. Setelah berpikir sejenak, ia dan teman-temannya terbang menuju desa. Saat mereka mendekati desa itu, mereka melihat seorang pria membawa keranjang obat di punggungnya dan memegang cangkul, tampaknya hendak pergi mengumpulkan tanaman herbal. Pria ini berasal dari alam Raja Surgawi. Dia pasti salah satu penduduk desa. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mendarat di depan pria itu. Pria itu, melihat Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba-tiba datang, tampak bersikap defensif. Melihat sikap defensif pria itu dan kesiapannya untuk menyerang, Yang Xiaotian pun angkat bicara, "Adik, kami tidak bermaksud jahat. Kami ingin memasuki pegunungan Twin Extremes dan hanya ingin menanyakannya. Kau ingin memasuki pegunungan Twin Extremes?" Tanya pria itu, "Mungkin kau sedang mencari bunga surgawi es api Twin Extremes." Ia lalu menggelengkan kepalanya, lagi pula, orang-orang dari Istana Raja Binatang Oktagon juga datang.
Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Itu sama saja dengan membuang-buang nyawamu. Yang Xiao Tian terkejut, bunga surgawi es api kembar ekstrim. Ya, bunga surgawi es api Twin Extremes, kata pria itu dengan curiga sambil menatap Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Jika kalian tidak di sini untuk bunga surgawi es api Twin Extremes, apa yang kalian inginkan di pegunungan Twin Extremes? Yang Xiao Tian menjelaskan, kami hanya ingin menemukan beberapa hal di pegunungan Twin Extremes. Ia kemudian bertanya kepada pria itu tentang zona pertemuan es dan api. Pria itu berbagi apa yang diketahuinya dengan Yang Xiao Tian. Ternyata desa ini merupakan keturunan dari seorang dewa pengobatan tertentu, yang dulunya merupakan ahli dewa pengobatan ternama di Chaos Domain dan kemudian pensiun di sini. Identitas dewa pengobatan tidak diungkapkan oleh pria itu, ia hanya menyebutkan bahwa tempat pertemuan es dan api sangatlah berbahaya dan menyarankan Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya untuk tidak menyelidiki lebih dalam. Selanjutnya, dengan matangnya bunga surgawi es api kembar ekstrim, banyak master telah datang, termasuk orang-orang dari Rumah Raja Binatang Segi Delapan. Rumah Raja Binatang Segi Delapan, gumam Yang Xiao Tian dalam hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria itu, Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya terbang menuju zona di mana es dan api berpotongan. Tak lama kemudian, mereka mencapai zona yang disebutkan tadi. Setibanya di sana, mereka melihat lautan es dan api berputar-putar dan memenuhi ruang di sekitarnya. Yang Xiao Tian dan kelompoknya bahkan belum masuk ketika mereka sudah merasakan dingin yang mencengangkan dan panas yang menyengat. Setelah jeda singkat, Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya menerobos udara dingin dan api dan memasuki zona pertemuan kekuatan dua ekstrim. Begitu mereka masuk, mereka merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat di depan, disertai suara gemuruh besar, yang dengan jelas menunjukkan pertarungan di depan. Di depan terletak lokasi Gua Naga, jadi Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya terus terbang maju. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok besar master terlibat dalam pertempuran. Ada ribuan orang di kedua sisi, saling berhadapan di sebuah ngarai besar, yang menghalangi jalan Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Maaf, kami harus lewat, kata Yang Xiao Tian saat tiba. Orang-orang yang hadir melirik Yang Xiao Tian tetapi mengabaikan dia dan kelompoknya, tetap pada pendirian mereka. Raja Penjara Pedang melihat situasi tersebut dan dengan santai mengeluarkan seberkas ki pedang. Seketika, badai pedang ki muncul, mengangkat semua orang yang hadir di sana sambil berteriak ketakutan. Mereka yang tidak terkena badai ki pedang juga memandang dengan wajah ngeri ke arah Raja Penjara Pedang. Yang Xiao Tian melihat semua orang akhirnya berhenti dan, bersama beberapa orang lainnya, berlari ke depan. Namun, tepat ketika Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya hendak melewati kerumunan dan terbang menuju ngarai di depan, tiba-tiba, kebencian terpancar di mata seorang pria. Dengan lambaian tangannya, rentetan jarum beracun melesat dengan ganas ke arah Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Melihat ini, Raja Penjara Pedang dan rekan-rekannya bereaksi dengan geram, melambaikan tangan mereka. Semburan jarum beracun itu ditepis kembali, menusuk pria yang telah menyerang mereka. Pria itu terpental mundur dan mendarat tewas di tanah, terengah-engah. Yang Xiao Tian tidak lagi memperhatikan kerumunan itu dan terus terbang menuju ngarai di depan. Saat Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya lenyap ke dalam gelombang ngarai yang tajam, dingin, dan berkobar, orang-orang yang tersisa di tempat kejadian menatap ke arah lelaki parubaya yang telah tertiup oleh jarum beracun dan terbunuh, wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa takut. Lelaki setengah baya itu tak lain adalah putra dari Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi dari Istana Raja Binatang Segi Delapan. Raja Binatang Segi Delapan memiliki dua bawahan yang kuat, dan Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi adalah salah satunya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya seseorang dengan takut, sambil menatap jenazah Putra Maha Mulia Surgawi. Haruskah kita melapor kepada Dewa Kasih Sayang Surgawi? Yang lain ragu-ragu. Sementara itu, setelah melewati lapisan kabut es dan gelombang api, Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya tiba di daerah pegunungan yang luas. Menurut leluhur naga darah, Gua Naga terletak di ujung pegunungan ini. Namun, meskipun medan pegunungan tampak tenang, di sana penuh bahaya. Di bawahnya hidup sejenis ular bumi, anomali kuno dengan kekuatan es dan api, dan jumlahnya sangat banyak. Saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya mendekati ujung pegunungan, mereka diserang oleh ular bumi yang sunyi. Meskipun makhluk-makhluk kuno ini memiliki kekuatan yang dahsyat, di bawah pedang ki dari Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang Tanpa Batas, mereka hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di ujung pegunungan.
Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya mencapai ujung gunung, sekelompok prajurit elit dari sekte tak terkalahkan juga tiba di rumah Raja Binatang Segi Delapan. Yang memimpin kelompok ini dari sekte tak terkalahkan adalah Liu Fukun, murid ketiga Zantian tak terkalahkan. Liu Fukun datang mengikuti perintah Invincible Zantian untuk mencari obat surgawi guna menyiapkan cairan obat bagi kultivasi Tuan Muda Pelindung Surgawi di Tungku Obat Kekacauan. Selama bertahun-tahun, Tuan Muda Pelindung Surgawi telah berkultivasi di Tungku Obat Keos dengan hasil yang luar biasa, hampir menyerap semua cairan obat di dalamnya. Oleh karena itu, mereka perlu menyiapkan cairan obat baru. Setibanya Liu Fukun dan rekan-rekannya, Raja Binatang Segi Delapan dengan hangat dan penuh upacara menyambut mereka di kediamannya. Ketika Raja Binatang Segi Delapan mendengar bahwa banyak obat surgawi yang dicari Liu Fukun berada di dekat pegunungan Twin Extremes, ia segera membawa Liu Fukun dan rekan-rekannya terbang menuju pegunungan tersebut. Obat surgawi ini sangat penting, kita tidak boleh melakukan kesalahan, kata Liu Fukun dengan sungguh-sungguh kepada Raja Binatang Segi Delapan di sepanjang jalan. Jika ada kesalahan, kita berdua tidak akan menanggung akibatnya. Raja Binatang Segi Delapan itu merasa dingin, lalu menjawab, Saudara Liu, tenang saja, selusin atau lebih jenis obat surgawi yang Anda cari tidak sulit ditemukan, kita seharusnya dapat menemukannya dengan mudah. Liu Fukun mengangguk. Sebelum pergi, Invincible Zantian telah berulang kali menginstruksikannya untuk memastikan dia membawa kembali semua obat surgawi yang dibutuhkan dalam waktu 3 bulan, tidak satu pun yang boleh hilang. Itu karena, dalam 3 bulan, aliran cairan obat yang diserap oleh Tuan Muda Pelindung Surgawi akan berhenti. Meskipun masih ada 3 bulan, memberi mereka banyak waktu, Liu Fukun tidak berani lalai. Saat para elit sekte tak terkalahkan dan Raja Binatang Segi Delapan terbang menuju pegunungan Twin Extremes, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di depan sebuah gunung yang tinggi. Setelah melintasi hutan lebat di pegunungan, mereka menemukan sungai yang tenang. Tenang dan tidak terganggu, Gua Naga terletak di dasar sungai. Bab 1154 Istana Naga Primordial. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, bersama yang lain, dia menerobos permukaan sungai dan memasuki dasarnya. Ruang di dasar sungai itu luas, dan Yang Xiaotian beserta rekan-rekannya terbang maju. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di depan dinding gunung dengan gua kecil yang tidak mencolok. Gua kecil itu hanya dapat menampung 2 atau 3 orang pada saat yang bersamaan. Namun, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya masuk dan terbang ke dalam, ruang di dalam gua menjadi semakin luas. Setelah terbang ribuan mil, cahaya terang muncul di depan mereka, memperlihatkan dunia bawah tanah yang sangat terang dan megah. Dunia bawah tanah ini penuh dengan bunga, tanaman, dan pepohonan yang memancarkan berbagai macam aroma. Di depan, tampak puncak-puncak gunung yang jauh lebih tinggi daripada puncak-puncak di luar, berkali-kali lebih besar. Siapakah yang dapat membayangkan keberadaan surga dan bumi seperti itu di bawah gua naga ini? Dunia bawah tanah dipenuhi dengan energi roh naga yang sangat kental, dan Yang Xiaotian, yang telah menerobos ke lapisan ke-11 tubuh surgawi naga primordial, sangat peka terhadap energi ini. Yang Xiaotian melihat ke arah ujung terjauh. Energi roh naga paling kuat di sana, dan itu juga merupakan tempat di mana leluhur naga primordial berlatih dan tinggal. Yang Xiaotian terbang ke depan. Karena berhati-hati, diagram misteri tertinggi terbentuk di belakangnya. Cahaya dari diagram arcana menyelimuti lingkungan sekitar, menembus lapisan ruang angkasa. Pembatasan dari sekitar mulai muncul ke permukaan. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya dengan hati-hati bermanuver melewati batasan-batasan ini. Pembatasan ini, bagaimanapun juga, ditetapkan oleh leluhur naga primordial, makhluk yang mengonfirmasi Dao, dan tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, semakin jauh mereka maju, semakin rapat dan saling terkait batasan-batasan di ruang itu, jika bukan karena diagram misteri tertinggi, hampir mustahil bagi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya untuk melewatinya. Bahkan leluhur naga darah tidak dapat mencapai akhir. Melewati Grid Array Prohibition yang padat, Yang Xiaotian merasa semakin dibenarkan dalam keputusannya mempertaruhkan nyawanya untuk membentuk diagram misteri tertinggi. Kalau bukan karena diagram misteri tertinggi, hampir mustahil baginya untuk melewati batasan-batasan Cave Mansion ini. Bahkan dengan pembelaan Guru Ding, melintasi batasan-batasan Cave Mansion ini akan membutuhkan sejumlah besar air suci Dao surgawi. Lagi pula, ini adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh seorang ahli di level Dao Confirming. Setengah jam kemudian, kelompok itu hampir sampai di ujung tempat itu. Di sini, energi roh naga mendidih hebat seperti air yang bergolak.
Melihat energi roh naga yang begitu kuat, Yang Xiaotian merasa bingung. Biasanya, bahkan jika leluhur naga primordial telah tinggal dan berkultivasi di sini selama bertahun-tahun, napas naga yang dipancarkan seharusnya tidak membentuk energi roh naga yang begitu kuat. Kecuali kalau ada harta karun klan panjang lainnya di sini. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Setelah kelompok itu melewati batasan yang berat, mereka melihat istana naga yang besar berdiri di depan mereka. Di dalam istana naga, cahaya berkelap-kelip, jelas berasal dari beberapa harta karun langit dan bumi. Namun, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya bingung dengan larangan Grand Array di depan istana naga. Ratusan meter dari istana naga, larangan susunan besar menyebar seperti jaring laba-laba, menghalangi jalan mereka. Semua sudut sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan larangan susunan besar, membuat mereka mustahil untuk melewatinya. Jika mereka terus maju, mereka pasti akan memicu larangan Grand Array dan menderita serangan Array. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah semua usaha mereka akan sia-sia pada akhirnya? Yang Xiaotian memandang istana di depan, tempat seni naga surgawi primordial seharusnya berada. Dia hanya dapat menyempurnakan dan mengasimilasi batasan telur naga primordial dengan mempraktikkan seni naga surgawi primordial dan mengungkap rahasianya. Xiaotian tentu saja tidak ingin kembali sekarang. Tuanku, bolehkah aku mencobanya? Meng Bingsui melihat Xiaotian ragu-ragu dan angkat bicara. Baiklah, kata Xiaotian, jangan gunakan kekuatan di atas lapisan ketiga dominator. Meng Bingsui tahu Xiaotian khawatir akan serangan balik dari Dark Restraint di dalam dirinya. Ia merasakan kehangatan di hatinya, mengangguk, lalu mendekati Grand Array Prohibition di depan. Melihat larangan Grand Array di hadapannya, kekuatan dingin tertinggi melonjak dalam diri Meng Bingsui. Seketika itu juga, dunia penyegel es terwujud. Larangan di depan ditutupi dengan lapisan es beku. Akan tetapi, meski Meng Bingsui memiliki kekuatan dingin tertinggi yang mengerikan, tanpa menggunakan kekuatan di atas lapisan ketiga dominator, dia tetap tidak dapat menembus larangan susunan besar. Cahaya dari Great Array Prohibition berkilauan, terus-menerus menghancurkan es beku tebal yang menutupi pembatasan. Akhirnya, Meng Bingsui harus berhenti. Jika Meng Bingsui saja tidak mampu melakukannya, maka baik Raja Penjara Pedang maupun Dewa Pedang tanpa batas akan semakin sulit untuk menembus larangan susunan besar, karena ki pedang mereka telah terhalang. Xiaotian mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah prasasti yang jauh. Prasasti ini hanya memiliki kata-kata, Istana Naga Primordial, yang tertulis di atasnya. Sebelumnya, Xiaotian tidak menemukan sesuatu yang aneh pada kata-kata tersebut, tetapi sekarang, setelah mengamatinya lebih dekat, ia semakin merasakan misteri yang mendalam. Setelah beberapa penelitian, Xiaotian yakin bahwa frasa, Istana Naga Primordial, mengandung teknik kultivasi tertentu. Setelah memastikan ini, Xiaotian duduk bersila di depan prasasti itu, mulai memahaminya dengan saksama. Benar saja, setelah beberapa hari, karakter, Istana Naga Primordial, di matanya mulai berubah, perlahan berevolusi, akhirnya berubah menjadi ribuan karakter. Xiaotian mencatat ribuan karakter ini satu per satu. Xiaotian senang ketika ribuan karakter tersebut ternyata merupakan bagian pertama dari teknik kultivasi seni naga langit primordial. Meskipun itu hanya separuh pertama dari seni naga surgawi primordial, separuh ini, jika berhasil dipraktikkan, akan memungkinkannya untuk membuka larangan susunan besar saat ini. Namun, Xiaotian tidak terburu-buru untuk mempraktikkannya. Sebaliknya, ia berulang kali merenungkan bagian pertama seni naga langit primordial ini. Baru setelah Xiaotian sepenuhnya memahami bagian pertama ini, dia mulai duduk di tanah dan berlatih. Saat Xiaotian berlatih seni naga surgawi primordial, kekuatan naga mengalir melalui tubuhnya, mengembun menjadi naga-naga kecil. Setahun berlalu, dan naga-naga kecil yang berkumpul di sekitar Xiaotian berjumlah puluhan ribu, membentuk lautan naga yang luas. Pada saat ini, cahaya di tubuh Xiaotian bertambah terang dan semakin terang hingga tiba-tiba seluruh tubuhnya bersinar, raungan naga bergema di langit dan bumi, dan kekuatan naga primordial menyapu. Setelah setahun berkultivasi keras, Xiaotian akhirnya menguasai seni naga surgawi primordial. Melihat keberhasilan Xiaotian dalam mengolah seni naga surgawi primordial, Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tanpa batas sama-sama tersenyum. Meng Bingsui juga menunjukkan senyum lega, selalu tahu bahwa tuannya dapat mengatasi banyak kesulitan. Xiaotian mengeluarkan telur naga primordial dan mencoba memurnikan rune klan panjang di atasnya menggunakan seni naga surgawi primordial,
tetapi rune klan panjang hanya berkedip satu kali dan kemudian tidak menunjukkan reaksi apapun. Tampaknya dia masih perlu menemukan bagian kedua dari seni naga surgawi primordial. Xiao Tian memandang ke arah istana naga primordial di dekatnya. Mendekati batasan, Xiao Tian mengaktifkan bagian pertama dari teknik kultivasi seni naga surgawi primordial, meletakkan telapak tangannya di larangan susunan besar, kekuatan seni naga surgawi primordial terus mengalir keluar, menyebar ke susunan besar. Saat kekuatan seni naga surgawi primordial terus-menerus memenuhi Grand Array, cahaya Array diaktifkan satu persatu. Ketika seluruh larangan Array Agung menyala, seekor naga surgawi yang luar biasa agung terbang keluar dari dalam Array, melingkar di kehampaan, hampir memenuhi seluruh ruang, kekuatan naganya menembus lapisan-lapisan ruang, menekan dengan kuat. Baik Dewa Pedang Tanpa Batas maupun Raja Penjara Pedang merasakan tubuh mereka tenggelam di bawah tekanan yang luar biasa. Bab 1155 Resep Pil Naga Surgawi Primordial. Tetapi ketika Yang Xiao Tian mengaktifkan seni naga surgawi primordial, kekuatan seni itu berkembang pesat, dan kekuatan naga yang dimiliki orang lain berkurang secara signifikan. Naga surgawi adalah sisa-sisa pikiran yang ditinggalkan oleh leluhur naga primordial. Bahkan sebagai sisa pikiran, itu sudah mengerikan. Leluhur naga primordial melingkar di langit yang tinggi, tatapannya tertuju pada Yang Xiao Tian, dan berkata, "Gadis kecil, aku tidak menyangka kau akan sepenuhnya memahami bagian pertama dari seni naga surgawi primordial milikku. Saya harap Anda dapat menemukan dan memahami sepenuhnya bagian kedua dari seni naga surgawi primordial." Sisa pikiran leluhur naga primordial hendak melanjutkan, tetapi tiba-tiba, cahaya di sekelilingnya menjadi tidak stabil dan redup. Yang Xiao Tian sesekali mendengar Dao Domain dan Long Manor, sisanya tidak terdengar. Tak lama kemudian, sosok itu perlahan menghilang antara langit dan bumi. Yang Xiao Tian terdiam. Dao Domain, Long Manor. Dia mengingat-ingat hal itu. Karena sisa pemikiran leluhur naga primordial menyebutkan Dao Domain dan Long Manor, itu pasti penting. Ketika sisa pemikiran leluhur naga primordial lenyap, hukum terlarang Array yang menghalangi jalan semua orang juga berangsur-angsur menghilang. Setelah hukum terlarang Array menghilang, Yang Xiao Tian dan beberapa orang lainnya tiba di depan istana naga primordial. Masih ada pembatasan yang berlaku di pintu-pintu besar istana naga primordial, namun, di bawah aktivasi seni naga surgawi primordial milik Yang Xiao Tian, ini mudah dipatahkan. Saat pintu besar istana naga primordial terbuka dan Yang Xiao Tian masuk, ia melihat aula kosong dengan hanya pilar naga besar di dalamnya. Akan tetapi, Raja Penjara Pedang dan beberapa orang lainnya mendapati diri mereka terhalang oleh kekuatan terlarang dari istana naga primordial saat mereka mencoba masuk. Setelah beberapa kali gagal, mereka hanya bisa menunggu di luar aula untuk Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian memandang pilar naga. Tercetak pada pilar naga adalah gambar naga surgawi, yang merupakan rupa tubuh naga leluhur naga primordial. Gambar leluhur naga primordial menatap ke atas kubah surga, keempat cakarnya menjangkau 9 langit dengan kehadiran tak terkalahkan yang meresapi langit dan bumi. Kehadiran tak terkalahkan dari citra tubuh naga leluhur naga primordial mengejutkan Yang Xiao Tian. Kejutan ini langsung menghantam jiwa. Setelah beberapa saat, Yang Xiao Tian menenangkan dirinya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling aula besar, di mana keempat dindingnya dihiasi dengan berbagai relief naga surgawi. Relief naga surgawi ini menggambarkan asal-usul dan perubahan klan naga. Karena menduga bahwa relief-relief ini mungkin berisi bagian kedua dari seni naga langit purba, Yang Xiao Tian memeriksanya dengan saksama. Meskipun relief-relief ini mengandung beberapa kebenaran mendalam tentang langit dan bumi, relief-relief ini tidak mengungkapkan apapun tentang seni naga langit purba. Mata Yang Xiao Tian dipenuhi kebingungan. Di luar, cahaya di sana jelas bersinar, menandakan bahwa harta karun klan naga memang ada di dalam aula, tetapi saat masuk, ia tidak melihatnya. Dia melangkah keluar dan melihat lagi, lampu terus bersinar tanpa redup. Tetapi setiap kali dia memasuki aula, lampu yang bersinar itu menghilang. Setelah beberapa kali mencoba, pandangan Yang Xiao Tian tak terhindarkan tertuju pada pilar naga yang besar. Cahaya yang sebelumnya bersinar terpancar dari pilar naga ini. Itu adalah cahaya yang dipantulkan dari sisik naga di pilar. Yang Xiao Tian mulai dengan cermat memeriksa sisik naga pada gambar leluhur naga primordial. Setelah pengamatan cermat, Yang Xiao Tian menemukan bahwa susunan sisik naga ini sangat dalam. Selama berhari-hari belajar, Yang Xiao Tian menguraikan karakter demi karakter teks klan naga dari susunan sisik naga ini.
Karakter-karakter ini adalah bagian kedua dari seni naga surgawi primordial. Namun, paruh kedua seni naga surgawi primordial lebih panjang dari yang pertama, dan Yang Xiaotian menghabiskan waktu lebih dari sebulan untuk akhirnya menguraikannya. Setelah beberapa hari belajar, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami kedua bagian seni naga surgawi primordial. Setelah dia benar-benar memahami seluruh seni naga surgawi primordial, Yang Xiaotian mengeluarkan telur naga primordial dan mulai memurnikan dan mengasimilasinya. Kali ini, rune klan panjang pada telur naga primordial akhirnya mulai berubah. Di bawah pengaruh energi seni naga surgawi primordial Yang Xiaotian, rune pada telur mulai perlahan meresap ke dalam telur naga. Ketika semua rune klan panjang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam telur naga, saat itulah rahasia telur naga akan terungkap. Akan tetapi, meskipun Yang Xiaotian telah berhasil mengolah seni naga surgawi primordial dan kini dapat memurnikan rune pada telur naga, proses pemurniannya terlalu lambat, ia hanya memurnikan sedikit saja dalam sebulan penuh. Pada tingkat ini, akan diperlukan waktu setidaknya beberapa ratus tahun untuk menyempurnakan semua rune pada telur naga. Dan itu pun jika ia tidak berbuat apa-apa, tidak makan dan tidak minum. Yang Xiaotian merenung dalam-dalam. Pasti karena dia baru saja berhasil mengolah seni naga surgawi primordial, hanya mencapai level pertama, sehingga kecepatan penyempurnaannya begitu lambat. Jika dia dapat mengembangkan seni naga surgawi primordialnya ke tingkat kedua atau ketiga, kecepatan penyempurnaannya akan meningkat pesat. Bagaimana dia bisa mengembangkan seni naga surgawi primordialnya dengan cepat ke tingkat kedua atau ketiga? Ada sejenis ramuan klan naga yang dapat meningkatkan seni naga langit primordial, kata Master Ding. Pil ini disebut pil naga langit primordial, tetapi membutuhkan banyak ramuan suci untuk membuatnya, dan prosesnya rumit, tidak mudah untuk berhasil meramunya. Pil naga surgawi primordial, Yang Xiaotian terkejut. Ya, pil naga langit primordial dikembangkan oleh leluhur naga langit primordial. Setelah mengonsumsinya, kultivasi seni naga langit primordial seseorang dapat dipercepat, jelas Master Ding. Saya tidak tahu apakah resep pil naga langit primordial dapat ditemukan di sini. Coba lihat-lihat. Setelah mendengar ini, Yang Xiaotian mulai mencari resep pil naga surgawi primordial. Akan tetapi, meskipun istana itu sudah dibolak-balik, ia tidak menemukan jejak resep itu. Sebaliknya, ia menemukan sejumlah obat surgawi klan panjang. Meski begitu, usia obat-obatan surgawi ini tidak terlalu tinggi, yang tertua hanya berumur 30 juta tahun. Terlebih lagi, Yang Xiaotian menyadari bahwa alasan mengapa energi roh naga di sini begitu kaya hanyalah karena kehadiran banyak batu roh klan panjang di dalam istana naga. Batu roh klan panjang ini telah diintegrasikan ke dalam istana oleh Dewa Pengobatan Primordial, menjadi satu dengan seluruh bangunan. Dia tidak bisa begitu saja menggali batu roh klan panjang satu persatu dari dalam istana, dan bahkan jika dia harus melakukannya, itu akan menjadi tantangan. Pada akhirnya, Yang Xiaotian hanya bisa meninggalkan istana. Beberapa orang yang menunggu di luar segera datang untuk menyambutnya. Yang Xiaotian menceritakan situasinya kepada semua orang. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami seni naga langit primordial dan membutuhkan pil naga langit primordial untuk mempercepatnya, Raja Penjara Pedang merenung, Dewa Obat Kekacauan tampaknya telah meneliti pil naga langit primordial. Aku ingin tahu apakah dia punya resepnya. Dewa Obat Kekacauan. Hati Yang Xiaotian tergerak. Ya, Raja Penjara Pedang mengangguk. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Obat Kekacauan bersusah payah mencari berbagai obat surgawi naga, semuanya untuk meramu pil naga surgawi primordial. Yang Xiaotian bingung, pil naga surgawi primordial hanya berguna untuk seni naga surgawi primordial dan teknik klan panjang, apa yang diinginkan Dewa Pengobatan Kekacauan dengan meramunya. Mungkinkah dia juga mengembangkan teknik klan panjang? Dipenuhi keraguan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terbang keluar dari Gua Naga dan tiba di luar gunung. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju wilayah pertemuan es dan api, di kejauhan, sekelompok besar ahli dari Octagon Beast King Mansion terbang ke arah mereka. Bab 1156, Cara Menyusup ke Benua yang Tak Terkalahkan. Kelompok pejabat tinggi dari Octagon Beast King Mansion berjumlah 4 hingga 500. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi, bawahan Raja Binatang Segi 8. Sejak mengetahui pembunuhan putranya, Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi telah panik mencari Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Meskipun mereka tidak menemukan Yang Xiaotian dan teman-temannya, dia tidak pernah menyerah. Karena sejak awal, dia telah menutup semua pintu keluar perbatasan yang dingin dan berapi-api itu.
Jika pihak lain lolos, dia pasti akan tahu. Tuan, itu dia, itu mereka. Ketika Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi sedang mencari dengan ekspresi muram, tiba-tiba, salah seorang ahlinya dengan gembira, bahkan gembira sekali, menunjuk ke depan. Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh ahli di sisinya dan melihat ke arah Yang Xiao Tian dan rombongannya. Apakah itu mereka? Sang Maha Pengasih Surgawi hampir tidak bisa menahan hasrat membunuh yang membuncah di dalam hatinya. Ya, itu mereka, kata pakar lain dengan gembira, bahkan jika mereka berubah menjadi abu, kita akan mengenali mereka, itu pasti mereka. Mendengar ini, Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi segera terbang menuju Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya dengan kecepatan tinggi. Yang Xiao Tian melihat dari jauh Sang Maha Pengasih Surgawi yang agresif, penuh dengan niat membunuh, menyerbu, dan dia pun tak dapat menahan diri untuk berhenti. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi dan sekelompok ahli di bawah komandonya tiba di depan Yang Xiao Tian. Apakah kau yang membunuh anakku? Tanya Yang Mulia Kasih Sayang Surgawi. Tatapannya dingin. Yang Xiao Tian melirik sekelompok ahli di samping Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi dan teringat pada pria parubaya yang mencoba meracuninya tetapi dibunuh oleh Raja Penjara Pedang. Itu anakmu. Ya, kami membunuhnya, kata Yang Xiao Tian tenang. Melihat wajah Yang Xiao Tian yang tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap pembunuhan putranya, Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi tertawa dengan kejam, "Nak, kamu dari sekte mana, dan tahukah kamu siapa yang telah kamu bunuh? Dia adalah putraku, Kasih Sayang Surgawi yang Maha Mulia. Nanti aku akan melumpuhkanmu satu persatu, membuatmu lebih menginginkan kematian daripada kehidupan." Karena Yang Xiao Tian dan kelompoknya telah mengubah penampilan mereka sebelum memasuki benua segi delapan, Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi dan orang-orangnya tidak mengenali mereka. Mendengar pria berjubah hijau di depannya adalah Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi, Yang Xiao Tian terkejut, Anda adalah Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi dari Istana Raja Binatang Segi Delapan. Memang, mata Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi tampak dingin. Ia hendak berbicara ketika tiba-tiba, Yang Xiao Tian berkata, lumpuhkan dia dulu. Melumpuhkannya terlebih dahulu. Yang Mulia Kasih Sayang Surgawi belum memahami arti kata-kata Yang Xiao Tian ketika tiba-tiba, Dewa Pedang Tanpa Batas melepaskan Ki Pedang. Yang Mulia Kasih Sayang Surgawi hanya merasakan kilatan Ki Pedang di depannya dan terhempas oleh kekuatan yang mengerikan, terlempar mundur seperti bintang jatuh. Dia jatuh dengan dahsyat ke sebuah gunung yang jauh. Gunung itu tertembus. Batu-batu berjatuhan. Kemanapun Ki Pedang lewat, semua es dan api akan musnah. Yang Mulia Kasih Sayang Surgawi terus-menerus memuntahkan darah. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua pejabat tinggi di Octagon Beast King Mansion yang hadir. Telah diketahui bahwa Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi merupakan seorang ahli tingkat akhir dari Ordo ke-10 tertinggi. Namun dia malah terhempas oleh satu pedang Ki dan terluka parah. Siapakah orang itu? Seorang dominator. Hanya seorang dominator yang dapat dengan mudahnya memberikan luka parah pada Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi, seorang pembangkit tenaga listrik Ordo ke-10 tertinggi pada tahap akhir. Para pejabat tinggi di Octagon Beast King Mansion tak kuasa menahan diri untuk menatap Dewa Pedang tak terbatas dengan wajah penuh ketakutan. Lebih jauh lagi, jika ini adalah dominator, lalu siapakah pemuda berbaju biru ini? Bahkan dominator tampaknya mematuhi pemuda berbaju biru ini. Buat mereka semua jadi tidak berguna, kata Yang Xiao Tian. Begitu Yang Xiao Tian berbicara, raut wajah para ahli dari Octagon Beast King Mansion di tempat kejadian berubah drastis karena ketakutan. Jika budidaya mereka menjadi sia-sia, dan mengingat lokasi mereka saat ini di pegunungan Twin Extremes, yang dipenuhi oleh binatang ganas, nasib mereka mudah dibayangkan. Tepat saat para ahli dari Octagon Beast King Mansion hendak berbalik dan melarikan diri, Dewa Pedang Tanpa Batas melambaikan tangannya, dan seketika, pedang Ki menelan semua ahli dari Octagon Beast King Mansion. Kemanapun Ki Pedang melintas, semua ahli dari Istana Raja Binatang Segi Delapan jatuh dari langit ke tanah. Para ahli dari Octagon Beast King Mansion memuntahkan darah segar, mendapati semua Divine Vein, dan Tian, bahkan Divine Si hancur total, wajah mereka menjadi pucat pasi karena putus asa. Yang Xiao Tian tidak lagi menghiraukan orang-orang di Istana Raja Binatang Segi Delapan dan terbang menuju Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi. Yang Mulia Tertinggi Kasih Sayang Surgawi, dalam keadaan terkejut dan marah, menatap Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya, siapa kalian? Yang Xiao Tian tidak menjawab,
dia membiarkan Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tak terbatas membawa serta Yang Mulia tertinggi kasih sayang surgawi, lalu menyalakan pesawat terbang untuk melaju menuju Istana Raja Binatang Segi Delapan. Melihat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya pergi, orang-orang dari Octagon Beast King Mansion mencoba mengeluarkan jimat pesan mereka untuk melapor kepada Octagon Beast King, hanya untuk menemukan jimat di tubuh mereka juga dihancurkan oleh pedang Qi. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian menggunakan api surgawi pemusnahan kekacauan untuk melayani Yang Mulia tertinggi kasih sayang surgawi dan, tak lama kemudian, mempelajari cukup banyak tentang Istana Raja Binatang Segi Delapan dan Sekte tak terkalahkan. Mendengar bahwa murid ketiga Zantian yang tak terkalahkan, Liu Fukun, telah datang ke benua Segi Delapan untuk mencari pengobatan surgawi, Yang Xiaotian tak dapat menahan rasa terkejutnya, Liu Fukun datang ke benua Segi Delapan untuk mencari pengobatan surgawi. Ya, kata Yang Mulia tertinggi kasih sayang surgawi, yang disiksa hingga hampir mati, Liu Fukun datang ke benua Segi Delapan untuk mencari obat surgawi, kemungkinan untuk meramu cairan obat bagi Tuan Muda Pelindung Surgawi. Kudengar Tuan Muda Pelindung Surgawi telah berkultivasi di dalam tungku obat kekacauan dengan hasil yang luar biasa, hampir menyerap semua cairan obat. Jadi, kedatangan Liu Fukun ke sini untuk mencari obat surgawi pasti untuk meramu ramuan bagi Tuan Muda Pelindung Surgawi. Meramu cairan obat. Yang Xiaotian kemudian bertanya kepada Yang Mulia kasih sayang surgawi apakah dia tahu lokasi tungku obat keos. Yang Mulia kasih sayang surgawi menggelengkan kepalanya. Sementara semua orang tahu bahwa tungku obat kekacauan terletak di benua tak terkalahkan, di mana tepatnya di benua tak terkalahkan itu, tidak seorang pun tahu. Setelah setengah hari, ketika tidak ada lagi informasi berguna yang dapat digali, Yang Xiaotian mengambil tindakan dan mengakhiri kasih sayang surgawi tertinggi Yang Mulia. Setelah berhadapan dengan Yang Mulia tertinggi kasih sayang surgawi, Yang Xiaotian merenungkan cara untuk menyusup ke benua yang tak terkalahkan. Pertahanan benua tak terkalahkan berlapis-lapis dan kokoh. Untuk memasuki benua tak terkalahkan, seseorang harus melewati selusin benua. Sepanjang jalan, di sanalah terbentang para ahli dan pasukan dari sekte tak terkalahkan. Karena Dewa Pengobatan Kekacauan mungkin memegang resep untuk pil naga surgawi primordial, dia berpikir untuk mengunjungi rumah gua Dewa Pengobatan Kekacauan untuk melihat apakah dia dapat menemukan resepnya. Selain itu, dia bermaksud mengunjungi rumah gua Zantian yang tak terkalahkan untuk melihat apakah dia dapat menemukan mutiara setan suci. Zantian yang tak terkalahkan telah memenjarakan Dewa Pedang Pembunuh Iblis, jadi mutiara iblis suci seharusnya ada dalam kepemilikannya. Kalau saja dia memiliki mutiara iblis suci, maka Yang Mulia Iblis Api Merah tidak akan lagi dipenjara selama 4 hingga 500 tahun saja. Khasiat mutiara setan suci tidak dapat dibandingkan dengan khasiat kayu surgawi matahari. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Octagon Beast King Mansion. Saat menghadapi Istana Raja Binatang Segi Delapan, Yang Xiaotian tidak membuang kata-kata dan langsung memerintahkan Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tanpa batas untuk bergerak. Di bawah pedang Qi milik Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tak terbatas, dalam rentang satu tarikan napas, susunan agung dari rumah Raja Binatang Segi Delapan hancur berkeping-keping, dan istana demi istana di rumah Raja Binatang Segi Delapan yang tak terbatas itu dihancurkan menjadi pasir oleh pedang Qi. Awan debu membentuk badai yang berputar-putar di udara, badai tersebut semakin membesar. Tak lama kemudian, berita tentang pembongkaran Octagon Grand Array dan Octagon Beast King Mansion oleh Yang Xiaotian menyebar ke seluruh sekte Invincible dan benua-benua afiliasinya. Saat Zantian yang tak terkalahkan mendengar berita itu, dia sedang berdiskusi dengan Dewa Pengobatan Kekacauan tentang kondisi kultivasi Tuan Muda Pelindung Surgawi di dalam tungku pengobatan kekacauan. Bab 1157, Yang Xiaotian, kau akan segera bertemu Red Flame Demon Venerable setelah mendengar bahwa benua Octagon dan rumah Raja Binatang Octagon dihancurkan oleh Yang Xiaotian, Invincible Zantian dan Chaos Medicine God keduanya menghentikan langkah mereka. Aula besar itu menjadi sunyi senyap. Di aula besar, semua leluhur kuno dari sekte tak terkalahkan tidak berani bersuara. Kedatangan Yang Xiaotian membuat semua orang menahan napas. Tidak ada jalan lain, Yang Xiaotian pertama-tama menangkap leluhur naga darah, lalu menghancurkan mansion penguasa kota kekacauan, memusnahkan puluhan ribu ahli dan sejumlah besar tentara kekaisaran. Yang Xiaotian telah menjadi teror besar. Yang Xiaotian, akhirnya kau datang. Setelah jeda, niat membunuh di mata Invincible Zantian berkobar saat dia tiba-tiba berdiri. Sejak insiden dengan klan naga darah dan kota kekacauan, dia telah bermarkas di benua tak terkalahkan, menunggu Yang Xiaotian.
Menunggu Yang Xiaotian muncul. Kirim perintah, aktifkan semua grid array di semua benua. Suara dingin Zantian yang tak terkalahkan menggema di langit dan bumi, kerahkan semua pasukan kekaisaran, blokir semua ruang, tangkap Yang Xiaotian. Segera laporkan jika ada berita tentang Yang Xiaotian. Saat perintah Invincible Zantian dikeluarkan, formasi besar benua Invincible tiba-tiba bersinar, dan sejumlah besar saber arai menyemburkan saber ki yang tak terbatas. Ki pedang ini saling terkait, meliputi seluruh benua tak terkalahkan. Dengan ki pedang dari formasi besar tak terkalahkan yang menusuk langit, formasi besar dari benua-benua di sekitarnya aktif hampir bersamaan, dengan ki yang menggetarkan dari pedang dan pedang membumbung tinggi ke angkasa, ki yang mengerikan dari pedang dan pedang dari lebih dari 100 formasi benua melesat ke langit berbintang tak berujung, menyebabkannya bergetar tiada henti. Bermil-mil langit berbintang sepenuhnya diterangi oleh formasi agung sekte tak terkalahkan. Di bawah cahaya dan kekuatan formasi besar ini, sepertinya tidak ada yang dapat disembunyikan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebat Invincible Zantian mengaktifkan susunan atau mengunci ruang, dia tidak dapat merasakan atau menemukan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Sementara Invincible Zantian sepenuhnya mengaktifkan formasi besar, dia juga menghubungi Chaos City, Qiankun Sword Sect, 10,000 Buddha's Temple, dan Senong Hall. Lei Wantian, setelah menerima berita itu, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu dan menahan pasukannya. Tuan, Yang Xiaotian sekarang terjebak dalam formasi besar sekte tak terkalahkan, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya, kata Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi, merasa aneh dan berbicara. Lei Wantian tertawa dingin, apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Yang Xiaotian? Dewa Pedang Tersembunyi tersedak dan sesaat kehilangan kata-kata. Lagi pula, pertempuran di Chaos City tidak membunuh Yang Xiaotian, meskipun dia sekarang terjebak dalam barisan tangguh Sekte Invincible, membunuhnya tetap sulit. Yang Xiaotian tidak hanya memiliki Nona Meng di sisinya, tetapi dia juga memiliki kuali surgawi Dao, dan sekarang, bahkan Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tanpa batas ada bersamanya. Rumah Tuan Kota Kekacauanku dihancurkan oleh Yang Xiaotian, Zantian yang tak terkalahkan mungkin sangat senang berada di dalam, kata Lei Wantian acuh tak acuh. Jika aku benar-benar terluka parah, Zantian yang tak terkalahkan mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhku. Zantian yang tak terkalahkan, dengan ambisi besar, telah lama memendam niat terhadap benua kekacauan, yang dapat dilihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, jika kali ini Invincible Zantian dan Yang Xiaotian keduanya terluka parah, itu akan lebih baik. Namun, dengan Zantian tak terkalahkan yang meminta bantuan, jika kita tidak pergi, Sekte Pedang Qiankun dan Kuil 10.000 Buddha mungkin akan mengkritik kita, kata Dewa Pedang Tersembunyi Surgawi dengan ragu-ragu. Kalau begitu, kirimkan beberapa pasukan kekaisaran ke sana, perintah Lei Wantian, sedangkan aku, katakan bahwa aku sedang berkultivasi secara tertutup, terjadi suatu kecelakaan, dan aku telah memasuki alam iblis, tidak dapat pergi. Dewa Pedang Tersembunyi mengangguk. Selain itu, suruh seseorang menyebarkan berita bahwa Yang Xiaotian terjebak di dalam Grand Array Sekte tak terkalahkan, beritahu Akademi Guyi dan Sekte Wentian, imbuh Lei Wantian. Dewa Pedang Tersembunyi terkejut, samar-samar memahami maksud Lei Wantian. Saat Kota Kekacauan mulai menyebarkan berita itu, tak lama kemudian informasi bahwa Yang Xiaotian terjebak di Grand Array Sekte tak terkalahkan, bertempur dalam pertempuran berdarah, menyebar ke seluruh benua Guyi. Tak lama kemudian, pasukan Akademi Guyi dan Sekte Wentian dengan cepat menuju benua tak terkalahkan dalam jumlah besar. Setelah menerima berita tersebut, Dewa Pedang Tersembunyi segera menyampaikannya kepada Lei Wantian. Mendengar bahwa Akademi Guyi dan Sekte Wentian memang telah memimpin pasukan mereka menuju benua tak terkalahkan, Lei Wantian senang dan bertanya, apakah kamu tahu siapa yang memimpin pasukan mereka? Leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian lah yang secara pribadi memimpin pasukan menuju benua tak terkalahkan, jawab Dewa Pedang Tersembunyi dengan cepat. Dan leluhur Si, Liang Li, juga sedang menuju benua tak terkalahkan. Sekarang, Akademi Guyi dan Sekte Wentian diawasi oleh Dewa Pengobatan Tian Sheng, Lan Hongchang, Li Ying, dan sejumlah leluhur kuno. Namun, sebelum leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian pergi, mereka sekali lagi memperkuat pertahanan Jurang Iblis Api Merah, mengerahkan 10 pasukan kekaisaran dari benua Guyi untuk menyegel 30.000 li ruang di Jurang Iblis Api Merah. Selain itu, Dewa Pengobatan Tian Sheng dan Dewa Pedang Jiuli bersama-sama menjaga Jurang Iblis Api Merah. Akan sangat sulit bagi kita untuk menembus arai penjara iblis dan melepaskan Raja Iblis Api Merah.
Kata Dewa Pedang tersembunyi. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Lei Wantian dengan menyebarkan berita tentang Yang Xiaotian yang terjebak di Grand Array di benua tak terkalahkan. Akan tetapi, meskipun leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian telah meninggalkan benua Guyi, kekuatan pertahanan di sana masih sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk melepaskan Raja Iblis Api Merah. Lei Wantian merenung, selama leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian tidak berada di benua Guyi, kita punya kesempatan untuk menghancurkan sepenuhnya arai penjara iblis dan melepaskan Raja Iblis Api Merah. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan Thunder Bat yang berbentuk bola. Ketika manik petir berbentuk bola itu dikeluarkan, cahaya petir bersinar terang, dan kekuatan petir yang dahsyat dan merusak menyapu, bahkan mengejutkan Dewa Pedang tersembunyi. Perlu diketahui bahwa Dewa Pedang tersembunyi surgawi adalah seorang dominator, tetapi kekuatan guntur yang merusak yang terkandung dalam manik guntur membuatnya khawatir, menunjukkan potensinya yang mengerikan. Mutiara Dewa Petir Kekacauan. Seru Dewa Pedang tersembunyi surgawi dengan kaget sekaligus gembira. Tuanku, apakah Anda berhasil memurnikannya? Lei Wantian tersenyum dan berkata, ya, aku akhirnya berhasil menyempurnakan Mutiara Dewa Petir Kekacauan ini baru-baru ini. Mutiara Dewa Petir Kekacauan ini, yang telah disempurnakannya menggunakan metode kuno dari berbagai petir surgawi kekacauan, satu mutiara cukup untuk melukai para dominator seperti Dewa Pedang Jiuli dan Dewa Pengobatan Tian Seng. Jika ada dua mutiara, mereka bahkan bisa membunuh Dewa Pedang Jiuli dan Dewa Pengobatan Tian Seng. Dia telah memurnikan 4 mutiara secara keseluruhan. Awalnya, dia bermaksud menggunakan Chaos Thunder God Pearl untuk membunuh Yang Xiaotian, tetapi sekarang dia tidak terlalu peduli dengan rencana itu dan memprioritaskan melepaskan Red Flame Demon Lord. Jika Raja Iblis Api Merah bebas, Yang Xiaotian pasti akan mati, bahkan kuali surgawi Dao pun tidak akan sanggup menahan kekuatan Raja Iblis Api Merah. Berpikir tentang bagaimana Yang Xiaotian telah menghancurkan rumah Raja Kota Kekacauan dan menjarah semua obat surgawi sistem petir miliknya, mata Lei Wantian berkilat dengan niat membunuh Yang Xiaotian, kau akan segera bertemu dengan Raja Iblis Api Merah. Beberapa saat kemudian, Lei Wantian dan Dewa Pedang tersembunyi surgawi, bersama sekelompok pasukan terpilih, diam-diam meninggalkan kota kekacauan dan dengan cepat mendekati benua Guyi. Untuk mencegah kebocoran pergerakan mereka, dia tidak membawa banyak pasukan kali ini, tetapi semuanya adalah pasukan elit kota kekacauan. Sementara Lei Wantian dan Dewa Pedang tersembunyi surgawi memimpin pasukan kota kekacauan secara diam-diam menuju benua Guyi, Yang Xiaotian, bersama dengan Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan Dewa Pedang Tanpa Batas, menghancurkan titik fokus Grand Array daratan utama lainnya dan maju menuju benua tak terkalahkan. Bab 1158, Yang Xiaotian, kau akhirnya tiba meskipun Invincible Zantian telah sepenuhnya mengaktifkan lebih dari 100 Grand Array Sekte Invincible dan mengirimkan pasukan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel lapisan demi lapisan ruang angkasa, Grand Array dan pasukan kekaisaran ini tidak mampu menghentikan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Sekte tak terkalahkan menjangkau 100 benua, dengan puluhan ribu kerajaan, dan pasukannya luar biasa besar. Dari jauh, mereka tampak seperti sungai pasir abadi, tak berujung pandangannya. Menatap pasukan kekaisaran di hadapannya, seluas sungai pasir abadi, seluruh diri Yang Xiaotian dipenuhi niat membunuh, dan tatapannya semakin dingin saat ia berseru, bunuh. Dengan itu, ia menyerbu ke arah pasukan di depan, menghunus pedang neraka dan pedang iblis kekacauan. Dengan domain 15 pedang diaktifkan, darah langsung menghujani dalam sekejap. Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan Dewa Pedang Tanpa Batas juga terjun ke pasukan kekaisaran di depan mereka. Sekte tak terkalahkan tidak jauh dari Sekte Pedang Qiankun dan Kuil 10.000 Buddha, hanya membutuhkan waktu sebulan bagi para ahli dari Sekte Pedang Qiankun dan Kuil 10.000 Buddha untuk mencapai Sekte tak terkalahkan. Jika kekuatan Sekte Pedang Qiankun dan Kuil 10.000 Buddha datang, akan sulit bagi mereka untuk menerobos benua tak terkalahkan lagi. Oleh karena itu, mereka harus menerobos benua tak terkalahkan sebelum pasukan dari Sekte Pedang Qiankun dan Kuil 10.000 Buddha dapat tiba. Sebulan mungkin terasa lama, tetapi untuk menembus benua tak terkalahkan, mereka harus melewati sekitar selusin benua yang terbentang sebelumnya. Kalau saja tentara kekaisaran dari Sekte tak terkalahkan tidak bertindak sebagai blokade, mereka mungkin punya harapan untuk memasuki benua tak terkalahkan dalam waktu 1 bulan, tetapi sekarang, dengan tentara kekaisaran yang menghalangi, hal itu akan sulit. Pedang neraka dan pedang iblis kekacauan milik Yang Xiaotian terayun tanpa henti, dan sebagian besar pasukan kekaisaran berjatuhan bagaikan belalang. Awalnya,
dia berpikir bagaimana cara menyusup ke benua tak terkalahkan secara diam-diam, tetapi dengan pembatasan yang ketat dan blokade tentara, masuk secara diam-diam tidak mungkin dilakukan, lebih baik menyerbu masuk secara terbuka. Dengan kekuatan Guru Ding yang telah pulih saat ini, jika dia memiliki 1000 tetes air suci Dao Surgawi, seharusnya dia dapat meledakkan formasi besar yang tak terkalahkan. Selama formasi besar tak terkalahkan hancur, dengan kekuatan Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan Dewa Pedang tak terbatas, bukan tidak mungkin untuk melawan Zantian tak terkalahkan dan Dewa Pengobatan Kekacauan. Terlebih lagi, dia telah memerintahkan Raja Penjara Pedang untuk memerintahkan semua pembunuh dari Menara Penjara Pedang untuk bergabung dalam pertarungan. Senong Hall juga sedang dalam perjalanan. Ketika saatnya tiba, Senong Hall dan dia akan mengoordinasikan upaya mereka. Teriakan pembunuhan menggemparkan langit. Darah mengotori kubah surga hingga menjadi merah. Dengan setiap ayunan pedang mereka, Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tak terbatas mengirimkan gelombang pedang yang berterbangan, dan kemanapun mereka lewat, pasukan kekaisaran, yang luasnya bagai sungai pasir abadi, terus-menerus dihancurkan. Gumpalan kabut darah yang kusut menyatu, dan dari kejauhan, mereka menyerupai awan darah yang mengambang di langit. Yang Xiao Tian pun, dengan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agungnya yang sepenuhnya aktif, mendorong domain 15 pedang hingga batasnya. Kemanapun ia pergi, pasukan tak terkalahkan diterjang, meledak, dan terhempas. Meskipun Yang Xiao Tian saat ini berada di level 10 lapisan Kaisar Surgawi, bahkan beberapa tetua tertinggi dari Sekte tak terkalahkan tidak dapat menahan satu serangan pedangnya, apalagi tentara kekaisaran di bawah komando Sekte tak terkalahkan. Bagi sekte-sekte super raksasa di domain kekacauan seperti Sekte tak terkalahkan, Sekte Pedang Qiankun, dan Kuil 10.000 Buddha, tetua tertinggi mereka hanya berada di alam Kaisar Surgawi. Dan Meng Bingsui, Bak Dewi Es dan Salju, mengikuti Yang Xiao Tian dari dekat. Dengan setiap gerakan tangan gioknya yang halus, salju es biru turun, menyelimuti pasukan tak terkalahkan yang luas. Satu demi satu, patung-patung es berbentuk manusia jatuh dari langit. Kubah surga yang berlumuran darah, dan dunia es biru yang mempesona, menciptakan tontonan yang tak terlupakan. Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya mengukir jalur darah yang lebar saat mereka berjuang melewatinya. Jalur darah itu terus ditelan oleh pasukan tak terkalahkan yang menyerbu, tetapi jalur darah baru dibelah lagi dan lagi. Awan darah menyebar di langit dan bumi, memenuhi udara dengan bau darah yang menyengat di mana-mana. Yang Xiao Tian sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia telah mengaktifkan domain 15 pedang, dan pedang neraka serta pedang iblis kekacauannya telah meminum darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan tak terkalahkan. Bila pedang neraka menjadi semakin merah, bahkan pedang iblis kekacauan pun seluruhnya ternoda merah. Yang satu merupakan pedang milik Dewa Neraka, dan satunya lagi merupakan pedang milik Dewa Iblis Kekacauan. Keduanya berkedip-kedip dengan cahaya yang mengerikan. Ini adalah cahaya haus darah. Sembari mengaktifkan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, Yang Xiao Tian juga memperlihatkan keterampilan surgawi tanah murni tertinggi, tubuh Buddha kebebasan mulia, dengan Buddha emas yang mengembun di belakangnya. Kini 9 alam petir, 9 kekosongan pemusnahan, telapak tangan Buddha terbalik yang agung, dan tubuh Buddha kebebasan mulia telah dikultivasikan ke alam ekstrim puncak. Buddha emas itu dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang luar biasa. Yang Xiao Tian tampaknya telah menjadi inkarnasi dari Buddha dan setan neraka. Pedang di tangannya berdarah dan dipenuhi dengan niat membunuh, yang berasal dari neraka dan alam iblis, namun tubuhnya sendiri bermandikan cahaya Buddha. Menatap pasukan tak terkalahkan yang terus menyerbu ke depan, tatapan mata Yang Xiao Tian tajam dan menusuk saat ia mengerahkan 9 alam petir. Tiba-tiba, kubah surga terbuka 9 lubang besar. 9 pilar petir raksasa berjatuhan dengan dahsyat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan tak terkalahkan terbanting ke tanah. Bumi bergetar. Pasukan tak terkalahkan yang awalnya tak tertembus telah meledakkan 9 celah dalam barisan mereka. Berikutnya, Yang Xiao Tian mengayunkan tangannya, dan langit pun dipenuhi dengan api yang menjelma menjadi burung phoenix, burung gagak emas, naga api, dan berbagai binatang api, menghantam ke tengah-tengah pasukan tak terkalahkan. Ini memang pemusnahan 9 kekosongan di alam penguasaan puncak. Setelah mengolah pemusnahan 9 limbah hingga penguasaan puncak, ia dapat memadatkan api menjadi berbagai roh api. Kadang-kadang, Yang Xiao Tian mengangkat tangannya di kehampaan, dan dari tanah langsung muncul 2 telapak Buddha emas raksasa. Setiap pohon palem Buddha emas berukuran sebesar sebuah kota. Dengan remasan telapak tangan Buddha,
bagian-bagian dari pasukan tak terkalahkan yang diliputinya hancur lebur, namun tidak menjadi kabut darah, tetapi menjadi gugusan cahaya Buddha keemasan, seolah-olah para prajurit pasukan tak terkalahkan yang hancur itu telah dilampaui oleh kekuatan Buddha tertinggi sesaat sebelum kematian. Bosan dengan pembunuhan itu, Raja Penjara Pedang menghunus pedang pembantai lainnya, menghunus pedang ganda. Penjara pedang jernih. Gabungan kekuatan kedua pedang pembantai bercampur aduk dan membentuk pedang neraka bercahaya, yang menyelimuti sebagian besar pasukan tak terkalahkan. Di bawah serangan gencar yang Xiao Tian dan yang lainnya, setelah sekali lagi menerobos pasukan tak terkalahkan, mereka akhirnya melihat benua tak terkalahkan. Benua yang tak terkalahkan, tergantung di angkasa berbintang di depan, dikelilingi oleh banyak benua, mirip dengan raja di antara para kaisar, memancarkan aura yang tak terkalahkan tiada akhir. Benua tak terkalahkan diselimuti oleh perisai cahaya dari formasi besar tak terkalahkan, yang beredar tanpa henti, menghasilkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan ini bahkan membuat salah satu dari 10 dewa pedang terhebat, dewa pedang tanpa batas, merasa khawatir. Raja Penjara Pedang, merasakan kekuatan yang terbentuk dalam formasi besar yang tak terkalahkan, juga merasakan beban di hatinya. Formasi agung yang tak terkalahkan dan formasi pedang pembasmi kekacauan di kota kekacauan diproklamasikan sebagai dua formasi terhebat di domain kekacauan, tidak hanya tak terkalahkan dalam pertahanan tetapi juga formasi agung yang paling kuat dalam serangan di domain kekacauan. Yang Xiao Tian, kamu akhirnya datang. Karena kau di sini, mati saja. Tepat saat Yang Xiao Tian dan yang lainnya mencapai garis depan benua tak terkalahkan, suara Zantian tak terkalahkan, penuh dengan niat membunuh, bergema di langit dan bumi. Bersamaan dengan suara Zantian tak terkalahkan yang bergema di langit dan bumi, terdengar dengungan, dan seluruh grid arai benua tak terkalahkan memusatkan cahayanya, bagaikan gunung berapi dahsyat yang telah tertidur selama ribuan tahun, meletus dengan ki pedang yang dahsyat dan merusak. Ki pedang menyelimuti langit, dan kemanapun ia lewat, langit berbintang terbelah oleh retakan demi retakan. Jelas, Invincible Zantian dan Chaos Medicine God telah meramu dan mengumpulkan kekuatan Invincible Grid Formation selama ini, menunggu Yang Xiao Tian dan yang lainnya tiba, sebelum melancarkan serangan mematikan mereka. Bab 1159, membombardir kakeknya menyaksikan formasi besar yang tak terkalahkan menyemburkan ki pedang tak berujung yang mengiris langit berbintang tak berujung menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya, baik wajah dewa pedang tak terbatas maupun raja penjara pedang berubah drastis. Bahkan melawan penguasa alam kedua, raja penjara pedang yakin dia bisa membunuh mereka. Namun pada saat ini, saat menghadapi ki pedang yang luas dan tak berujung, jantung raja penjara pedang berdebar kencang. Tepat ketika Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang Tanpa Batas hendak bergerak, Yang Xiao Tian berteriak keras, "Tuan Ding, ledakkan benda sialan itu ke surga." Ledakan benda sialan itu ke surga. Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang Tanpa Batas hanya merasakan jutaan ki pedang mendidih dalam diri mereka seketika. Master Ding terbang keluar, seketika berubah menjadi kuali besar api emas yang menopang surga. Api keemasan dari kuali itu berubah menjadi lautan emas, membakar kubah surga. Meskipun langit berbintang tak berbatas, pada saat ini, saat Master Ding berdiri teguh, langit berbintang tampak mengecil jika dibandingkan. Rune Dao beterbangan dari tubuh Master Ding, bersinar dengan cahaya keemasan, juga terbakar dengan api keemasan, membentuk dunia rune api emas. Begitu formasi besar Dao surgawi berkumpul, ia langsung meluas, dengan jutaan guntur kesengsaraan Dao membombardir secara bersamaan. Ketika jutaan guntur kesengsaraan Dao menyambar, cahaya api keemasan menerangi wajah semua tokoh kuat dan murid sekte di seluruh benua tak terkalahkan. Ledakan, seperti serangan yang dapat menghancurkan surga. Jutaan guntur kesengsaraan Dao menghantam ki pedang tak berujung yang telah dikeluarkan. Ki pedang yang tak berujung, yang baru saja membuat hati Raja Penjara Pedang dan Dewa Pedang tak terbatas bergetar, semuanya hancur berkeping-keping. Kekuatan guntur kesengsaraan Dao menghantam perisai cahaya formasi besar tak terkalahkan. Wajah Zantian yang tak terkalahkan berubah drastis. Dibandingkan dengan pertempuran di Chaos City, kekuatan Dao Divine Cauldron justru meningkat lagi. Meskipun itu masih serangan kedua Dao penalti, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pertempuran di Chaos City. Mungkinkah pertempuran kota kekacauan masih belum menjadi batas kekuatan Dao Divine Cauldron? Semuanya, kerahkan seluruh kekuatan kalian untuk mengaktifkan formasi besar tak terkalahkan. Zantian tak terkalahkan meraung, wajahnya berubah drastis, tahan. Dia menuangkan kekuatan surgawi ke dalam formasi besar yang tak terkalahkan seperti orang gila.
Dewa pengobatan kekacauan dan tokoh-tokoh kuat lainnya dari sekte tak terkalahkan juga dengan panik memasukkan kekuatan surgawi ke dalam formasi besar tak terkalahkan. Saat Invincible Zantian dan yang lainnya menuangkan kekuatan surgawi ke dalam formasi, kekuatan Dao Tribulation Thunder menghantam perisai cahaya dari Invincible Grid Formation. Seperti ledakan jutaan bom nuklir, perisai cahaya dari seluruh formasi benua tak terkalahkan bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menyapu langit benua tak terkalahkan, menggulung gelombang energi besar. Semua tokoh kuat di benua tak terkalahkan merasakan pikiran mereka bergejolak dan meledak. Banyak pengikut sekte terguncang dan terpental. Meski itu hanya guncangan hebat pada formasi itu, kekuatan guncangan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh banyak pengikut sekte. Zantian yang tak terkalahkan menatap sekelompok besar murid sekte tak terkalahkan yang terhempas, wajahnya jelek. Dia tidak mengantisipasi bahwa kekuatan Dao Divine Cauldron akan begitu hebat. Dia percaya bahwa satu serangan dari formasi besar tak terkalahkan, meskipun mungkin tidak membunuh Yang Xiaotian, akan menembus pertahanan kuali surgawi Dao dan melukai Yang Xiaotian dengan parah. Namun kini, kekuatan Dao Divine Cauldron telah jauh melampaui perkiraannya. Saat wajah Sang Invincible Zantian berubah karena kesulitan, Master Ding sekali lagi melesat menembus langit, nyala api cahaya keemasan di tubuhnya entah bagaimana tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit, dan Dao Rune yang beterbangan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Melihat ini, Zantian yang tak terkalahkan berteriak keras, semua tangan bersiap, jalankan formasi besar tak terkalahkan dengan sekuat tenaga. Tahan, Sekte Pedang Qian Kun, Kuil 10.000 Buddha, dan pasukan Aula Senong akan segera tiba. Selama kita bertahan sampai air suci Dao Surgawi Yang Xiaotian habis, maka itu akan menjadi akhir bagi Yang Xiaotian. Bagi Zantian yang tak terkalahkan, tampaknya setiap serangan dari kuali surgawi Dao membutuhkan air suci Dao Surgawi dalam jumlah besar, dan jumlah yang dibawa Yang Xiaotian paling banyak hanya dapat mendukung beberapa serangan dari kuali surgawi Dao. Asalkan mereka bisa menahan beberapa serangan ini. Begitu air suci Dao Surgawi Yang Xiaotian habis, mereka dapat mengaktifkan formasi besar tak terkalahkan untuk menyerang, dan Yang Xiaotian tidak akan mampu lagi bertahan. Tepat saat suara Invincible Zantian jatuh, Dao Tribulation Thunder sekali lagi menghantam perisai cahaya pelindung dari Invincible Grid Formation. Perisai cahaya dari formasi besar tak terkalahkan berkedip-kedip dengan hebat. Kali ini, sekelompok tetua dalam formasi itu terpental oleh kekuatan itu. Setelah itu, Master Ding melepaskan guntur kesengsaraan Dao yang ketiga dan keempat berturut-turut. Dan kekuatan guntur kesengsaraan Dao bertambah kuat dengan setiap serangan. Ketika guntur kesengsaraan Dao keempat melanda, semua tetua tertinggi dalam formasi, bahkan mereka yang setingkat leluhur kuno, terguncang dan terpental. Seluruh perisai cahaya formasi besar tak terkalahkan meredup, tak ada cahaya sama sekali. Pembatasan dalam formasi itu terus-menerus retak, di ambang kehancuran. Kepanikan akhirnya merasuki hati Invincible Zantian. Tepat saat Master Ding hendak memberikan pukulan terakhir untuk menghancurkan formasi besar tak terkalahkan, tiba-tiba, sekelompok besar ahli terbang melintasi langit, datang dari kejauhan. Zantian yang tak terkalahkan dan Dewa Pengobatan Kekacauan sama-sama menunjukkan kegembiraan besar saat melihat para pendatang baru. Mereka yang datang tak lain adalah Master Pedang Qian Kun dan sekelompok Master Elit dari Sekte Pedang Qian Kun. Meskipun jumlah mereka sedikit, masing-masing merupakan leluhur kuno dan tua terkuat dari Sekte Pedang Qian Kun. Bunuh. Melihat formasi agung tak terkalahkan di ambang kehancuran, ekspresi Master Pedang Qian Kun berubah. Tanpa berpikir dua kali, pedangnya menerjang Yang Xiaotian dengan ganas. Kelompok leluhur kuno, leluhur tua, dan Master Sekte Pedang Qian Kun juga bergerak secara bersamaan. Susunan pedang tak terbatas Qian Kun. Pedang Qi dari kelompok ahli Sekte Pedang Qian Kun menyatu, membentuk gelombang energi pedang yang mengerikan, seolah-olah ingin menjungkir balikkan langit berbintang itu sendiri. Master Pedang Qian Kun adalah salah satu dari 10 dewa pedang teratas, penguasaan Dao pedangnya telah mencapai ranah di mana langit dan bumi adalah pedangnya. Kekuatan satu tebasan pedang saja sudah luar biasa, apalagi para leluhur dan leluhur yang lebih tua juga turut menyumbangkan kekuatan mereka. Melihat Master Pedang Qian Kun dan para ahli kuat dari Sekte Pedang Qian Kun semuanya menyerang dengan kekuatan penuh, Dewa Pedang tak terbatas merasa khawatir. Pada saat itulah, tiba-tiba, sebuah nyanyian Buddha yang keras bergema di antara langit dan bumi. Sebuah telapak Buddha raksasa, diselimuti lapisan cahaya Buddha, memperlihatkan ribuan bayangan Buddha, melesat langsung ke arah Yang Xiaotian. Telapak 10.000 Buddha, leluhur 10.000 Buddha.
Wajah Raja Penjara Pedang menjadi gelap. Jauh di angkasa, suatu sosok menerobos kehampaan, turun saat cahaya Buddha memenuhi surga dan teratai emas muncul. Yang datang tak lain adalah leluhur 10.000 Buddha. Leluhur 10.000 Buddha bersama para ahli dari kuil 10.000 Buddha akhirnya tiba. Para ahli dari kuil 10.000 Buddha juga menyerang dengan telapak tangan mereka secara bersamaan, membanjiri langit dengan telapak Buddha, semuanya bergabung dalam serangan terhadap Yang Xiaotian. Tuan Ding, jangan khawatirkan aku, hancurkan formasi ini. Yang Xiaotian meraung, langsung mengeksekusi teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, berubah menjadi 5 elemen kekacauan. Namun, bahkan saat Yang Xiaotian mengambil wujud 5 elemen kekacauan, jika terkena pedang Qi milik Master Pedang Qian Kun dan telapak tangan 10.000 Buddha milik leluhur 10.000 Buddha, dia pasti akan musnah, hancur berkeping-keping. Pedang muncul dari neraka. Menyaksikan Ki Pedang Qian Kun milik Master Pedang Qian Kun, wajah Raja Penjara Pedang tampak garang dan tegas saat ia mengayunkan pedangnya, melepaskan Ki Pedang yang mendebarkan yang membawa aura kematian, meledak dari kedalaman bumi. Pedang ini penuh teka-teki, pedang neraka. Dewa Pedang tak terbatas juga mengayunkan pedangnya, melepaskan pilar pedang raksasa yang bergemuruh ke bawah untuk menghadapi telapak tangan 10.000 Buddha milik leluhur 10.000 Buddha. Meng Bingsui berdiri di hadapan Yang Xiaotian, melepaskan kekuatan dingin tertinggi dalam dirinya, saat embun beku dunia biru es menyegel segalanya, berhadapan dengan Ki Pedang dan telapak tangan Buddha milik para ahli sekte Pedang Qian Kun dan kuil 10.000 Buddha. Bab 1160, Serang saat sakit, ambil nyawamu. Ki Pedang Neraka Raja Penjara Pedang bertabrakan dengan Ki Pedang Qian Kun milik Master Pedang Qian Kun. Pilar Ki Pedang tak terbatas milik Dewa Pedang tak terbatas berbenturan hebat dengan telapak tangan 10.000 Buddha milik leluhur 10.000 Buddha. Pada saat itu, serangan terakhir Master Ding, kekuatan penuh dari Dao Tribulation Thunder, menggelegar menimpa perisai cahaya Invincible Great Formation. Langit dan bumi bergemuruh dengan ledakan dahsyat. Pertahanan tak terkalahkan dari formasi besar tak terkalahkan itu hancur berkeping-keping, dan perisai cahaya formasi yang sudah goyah itu hancur total. Seluruh benua tak terkalahkan kini terpampang di hadapan semua orang. Tanpa perlindungan dari formasi besar tak terkalahkan, kekuatan guntur kesengsaraan Dao menyerbu bagai banjir bandang, tanpa henti membombardir benua tak terkalahkan. Melihat guntur kesengsaraan Dao yang tak henti-hentinya turun, raut wajah Invincible Zantian berubah drastis, dan dia meraung marah, pedang perang Invincible muncul di tangannya, seluruh tubuhnya meletus dengan Ki Pedang, berubah menjadi gunung pedang kekacauan. Pedang perang Zantian. Zantian yang tak terkalahkan meraung dengan marah, pedangnya menebas dengan keras ke arah guntur kesengsaraan Dao milik Guru Ding. Dewa obat kekacauan juga bertarung mati-matian, memegang kuali surgawi di tangannya dan dengan kuat menyerang guntur kesengsaraan Dao dengan telapak api surgawi kekacauan. Saat kekuatan telapak tangannya padam, api surgawi di dalam kuali surgawi, yang ditarik oleh kekuatannya, meledak menuju guntur kesengsaraan Dao. Dua dominator dari sekte tak terkalahkan yang sebelumnya tersembunyi, mengesampingkan kehati-hatian dan menyerang guntur kesengsaraan Dao. Zhang Yichao, Li Hui, dan leluhur kuno sekte tak terkalahkan lainnya juga meraung dan bergerak. Leluhur lainnya dan semua kaisar agung kekaisaran benua tak terkalahkan mengambil tindakan. Membunuh. Teriakan pembantaian yang menggelegar mengguncang udara. Dalam sekejap, jutaan petarung tangguh dari benua tak terkalahkan bertindak bersama-sama, dengan menantang menghadapi guntur kesengsaraan Dao milik Guru Ding. Namun, Zantian yang tak terkalahkan masih meremehkan kekuatan guntur kesengsaraan Dao milik Guru Ding saat ini. Diiringi dentuman dahsyat yang menggema di langit dan bumi, banyak kaisar agung, leluhur, dan leluhur yang lebih tua merasakan tubuh mereka bergetar, kekuatan mengerikan menembus tubuh mereka sendiri, menghantam benua tak terkalahkan dengan keganasan yang tak terhentikan. Satu demi satu, kaisar agung kekaisaran, leluhur yang lebih tua, dan leluhur yang lebih tua terhempas. Bahkan Zhang Yichao, Li Hui, dan leluhur kuno dari sekte tak terkalahkan pun terdorong mundur berulang kali, darah mengucur dari mulut mereka, jelas terluka oleh serangan tunggal guntur kesengsaraan Dao milik Guru Ding. Zantian yang tak terkalahkan, dewa pengobatan kekacauan, dan dua dominator lainnya, meski bernasib sedikit lebih baik, juga dipukul mundur oleh kekuatan guntur kesengsaraan Dao, tidak mampu menyeimbangkan wujud mereka. Zantian yang tak terkalahkan terhenti, merasakan aliran darah dalam dirinya, mengancam akan tumpah keluar. Dalam pertempuran kota kekacauan, saat ke-11 dominator bergabung, mereka semua diterbangkan oleh Master Ding, apalagi sekarang hanya ada 4 dominator hebat.
Beruntungnya kekuatan formasi besar tak terkalahkan telah menangkal setengah kekuatan guntur kesengsaraan Dao. Melihat Zantian yang tak terkalahkan, Dewa Pengobatan Kekacauan, dan yang lainnya terhempas mundur, mata Yang Xiaotian berkilat ganas saat dia memberikan 200 botol terakhir air suci surgawi Dao kepada Guru Ding. Awalnya, dia berencana menggunakan 1000 botol air suci Dao surgawi untuk membantu Guru Ding menerobos formasi besar yang tak terkalahkan. Tetapi jika dia gagal membunuh Invincible Zantian kali ini, akan lebih sulit lagi melakukannya di masa mendatang. Setelah menelan 200 botol terakhir air suci Dao surgawi dari Yang Xiaotian, Guru Ding sekali lagi bersinar cemerlang dengan cahaya Dao, cahaya keemasannya menerangi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan kekuatan Dao yang mengerikan berkumpul dalam diri Master Ding, ekspresi Invincible Zantian dan Chaos Medicine God berubah. Mundur, teriak Zantian yang tak terkalahkan. Namun, saat dia dan Dewa Pengobatan Kekacauan serta yang lainnya hendak melarikan diri dengan tergesa-gesa, Master Ding turun dengan kekuatan meteorit. Ledakan. Saat Master Ding menyerang, kekuatan guntur kesengsaraan Dao meledak. Baik Invincible Zantian maupun Chaos Medicine God tersapu oleh kekuatan Dao Tribulation Thunder. Sekalipun mereka telah langsung mengaktifkan pertahanan terkuat mereka, sekalipun mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan pedang perang dan telapak api surgawi kekacauan, mereka masih kesulitan menahan guntur kesengsaraan Dao Guru Ding kali ini. Adapun para kaisar agung dan leluhur kekaisaran, leluhur surgawi dan makhluk tertinggi semuanya hancur berkeping-keping, beberapa langsung meledak. Bahkan Zhang Yichao dan Li Hui, leluhur kuno sekte tak terkalahkan ini, terlempar ke segala arah, menabrak gunung, lautan, dan hutan, zirah surgawi mereka hancur, dan tubuh mereka berlumuran noda darah seperti jaring laba-laba. Zantian yang tak terkalahkan menghantam sebuah kota, menghancurkannya hingga menjadi reruntuhan. Dia menatap kuali surgawi Dao milik Guru Ding dengan ngeri. Kuali surgawi Dao ini terlalu kuat, bagaimana mungkin kekuatannya begitu keterlaluan? Apa sebenarnya kuali Dao surgawi ini yang hanya dengan mengonsumsi air suci Dao surgawi, dapat melepaskan serangan yang luar biasa kuatnya? Mungkinkah ini bukan kuali surgawi Dao? Tepat pada saat itu, dari kejauhan, sekelompok besar ahli lainnya tiba, yang tidak lain adalah Li Zi, leluhur Balai Senong. Melihat Li Zi memimpin pasukannya tiba, wajah sang Invincible Zantian berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berteriak, pasukan Senong Hall telah datang, semuanya serang. Yang Xiaotian pasti sudah menghabiskan semua air suci Dao surgawi, ayo kita serang bersama dan bunuh Yang Xiaotian. Li Zi terbang ke sisi Zantian tak terkalahkan. Melihat Zantian tak terkalahkan yang gembira, ia tiba-tiba memukul dada Zantian tak terkalahkan dengan telapak tangannya. Zantian yang tak terkalahkan tidak menyangka Li Zi akan tiba-tiba menyerangnya. Mereka begitu dekat, dan ia lengah. Ia secara refleks menebas dengan pedangnya, tetapi setengah langkah terlalu lambat. Telapak tangan Li Zi mengenai pedangnya, lalu dadanya. Meskipun dia memutar badannya untuk melindungi titik-titik vital, dia tetap terkena pukulan di bahunya. Zantian yang tak terkalahkan menghancurkan bangunan-bangunan kota yang berlapis-lapis, mendarat di tepian kota. Bunuh. Li Zi tidak menunggu Zantian sang Invincible bangkit dan menyerangnya dengan telapak tangan lainnya. Dewa obat kekacauan, yang kembali sadar, meraung, Li Zi, kau mencari kematian. Aula Senongmu sedang mencari kehancuran. Ia dengan marah menyerang Li Zi dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan mereka bertabrakan. Dewa Pengobatan Kekacauan diserang balik berulang kali dan memuntahkan seteguk darah. Jika dia tidak terluka parah, dia pasti jauh lebih kuat dari Li Zi. Namun, baik dia maupun Zantian yang tak terkalahkan baru saja terluka parah oleh guntur kesengsaraan Dao, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Li Zi sekarang? Pada saat ini, pasukan Senong Hall juga menyerbu ke benua tak terkalahkan, dan pertempuran berdarah kembali terjadi. Sementara itu, Master Pedang Qiankun dan Raja Penjara Pedang terkunci dalam pertarungan sengit, seimbang, dan Dewa Pedang tak terbatas juga terlibat dalam pertempuran hebat dengan leluhur 10.000 Buddha, tanpa ada pemenang yang jelas terlihat untuk saat ini. Meng Bingsui berada di samping Yang Xiaotian, tangannya melambai, dan salju biru es terus berjatuhan. Kemanapun salju biru es itu lewat, para petinggi Sekte Pedang Qiankun, kuil 10.000 Buddha, dan Sekte tak terkalahkan semuanya panik dan mundur ketakutan. Master Sekte Pedang Qiankun dengan panik menghindari kekuatan es Meng Bingsui ketika tiba-tiba, seberkas cahaya pedang menyambar dari kegelapan. Cahaya pedang itu begitu cepat, tanpa peringatan.
Master Sekte Pedang Qian Kun bahkan belum bereaksi ketika pedang itu sudah menusuk ke tenggorokannya. Wajah Master Sekte Pedang Qian Kun memucat karena terkejut dan takut saat dia mencoba menghindar. Namun dia melangkah terlalu lambat, cahaya pedang mengiris lehernya. Sayatan di tenggorokannya tidak besar tetapi menembus area yang paling mematikan. Darah muncrat keluar. Saat Master Sekte Pedang Qian Kun jatuh dari langit dan menghantam tanah, dia melihat sosok tua berjubah hitam muncul dari kegelapan. Menara Penjara Pedang. Orang tersebut adalah wakil kepala Menara Penjara Pedang. Dan dia juga merupakan murid dari Raja Penjara Pedang. Pada saat itu, beberapa teriakan lagi terdengar saat para ahli dari Sekte Pedang Qian Kun dan kuil 10.000 Buddha dibunuh berturut-turut. Para pembunuh dari Menara Penjara Pedang akhirnya tiba.